Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa bil qabul bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. قال الشيخ المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه Fiddaraini amin. Alhamdulillah. Yang terhormat para bapak dan ibu jamaah di Masjid Sabilillah, alhamdulillah atas rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kula panjenengan sedaya saged nglampahi siam Ramadan, sudah masuk pada separuh bulan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan dalam separuhnya lagi kita diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, manfaat, barokah. Para bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, kami akan melanjutkan hadis yang nomor 14 dan nomor 15. Hadisnya singkat, padat. Jadi dua hadis saya bahas pada pertemuan kali ini. Hadis dari kitab Irsyadus Syari, hadis Arba'in karya besar Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari bima badi Nahdlatul Ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna baina yaday sa'ah kadzabin fahdharuhum. Rawahu Muslim. Singkat, ini hadis yang nomor 14. Sesungguhnya nanti di hari kiamat kadzabin, nanti akan ada orang-orang yang kadzab, orang-orang ahli pembohong. Di zaman akhir nanti akan kita temui orang-orang pembohong-pembohong. Fahdharuhum, maka takutlah kalian semuanya dengan kelompok-kelompok orang yang pembohong. Berhati-hatilah. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Para bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, sudah banyak sekali para pembohong-pembohong dan sudah kenyataan, sudah kelihatan dan dirasakan. Banyak sekali gejala-gejala ironi. Di sisi lain orang ingin memburu satu ilmu, di sisi lain orang itu merendahkan ilmu. Baik kita lihat di koran-koran, media audio maupun di media audio visual aid, sehingga kita sangat ngeri, sehingga muncullah di sini yang kita maksud pembohong-pembohong itu. Di sisi lain orang itu mengaku dirinya sebagai seorang pemimpin, ujuk-ujuk dia itu ngaku sebagai seorang pemimpin. Di sisi lain orang itu ingin menyekolahkan anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solihah, tapi di kondisi yang lain orang tuanya atau seorang atau kelompok lain itu malah merendahkan para pendidik dan para guru, sehingga banyak ironi. Para bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, sehingga patutlah kiranya mereka adalah pembohong-pembohong. Pembohong dalam artian 2 kali 2 sama dengan 4 dikatakan 3 dikatakan 4. Pembohong dalam artian tidak istiqomahnya di dalam mendidik putra-putrinya di dalam suatu keluarga. Ini dalam satu contoh-contoh di muka bumi ini di mana kita ketahui. Misalnya banyak sekali orang tuanya kepingin anaknya itu pinter, disekolahkan. Mboten cukup para bapak, tidak cukup menyekolahkan anak hanya dibekali dengan sangu,
Ini nak sangunya, ini uangnya untuk jajan dan sebagainya. Tetapi orang tua tidak pernah memikirkan, hormati gurumu. Apa kata gurumu, ikuti. Tidak pernah terpersik dalam hatinya seperti begitu. Tetapi rata-rata kasus demi kasus, bahwasanya sampai-sampai ada guru yang ketakutan mengajar murid-muridnya. Dikhawatirkan kalau guru memarahi muridnya, murid itu melaporkan kepada orang tuanya melaporkan kepada polisi. Ini sudah bohong. Nawaitunya kepingin anaknya yang soleh dan solihah, tapi dididik jadi orang soleh solihah tidak mau. Ya lebih baik cari guru lain saja yang memanjakan. Apa yang terjadi para bapak? Banyak anak-anak usia remaja, masih usia belasan tahun, merokok dengan cara sembunyi-sembunyi. Kalau di wilayah Blimbing saya tahu lokasinya anak-anak sekolah. Walaupun kita tidak pernah mengajar di sekolah itu, kita tahu sekolah itu adalah tempatnya anak-anak tersebut. Dia sembunyi di kolong-kolong itu tanpa sepengetahuan gurunya. Ya mungkin gurunya tahu, ya mungkin tidak akan dipeduliin. Karena apa? Karena ketidakkonsistenan ucapan dan niat. Ini termasuk kejujuran, bukan menjadi seorang pembohong. Kalau kita ingin menjadi orang yang konsisten, orang istiqomah, tidak menjadi seorang yang membohongi diri sendiri. Kalau menitipkan putra putri kita menyekolahkan ke suatu lembaga pendidikan formal, non formal atau informal, ya sudah pasrah kepada gurunya. Yang tahu ritmenya kan gurunya atau kiainya atau ustadznya atau pengasuh pondok pesantren itu. Tidak mungkin ada kejadian santri langsung dicekik, kan tidak mungkin. Itu kejadian luar biasa. Dididik paling-paling ya diselentik. Orang sekarang itu terlalu memanjakan anak. Anaknya paling ganteng, paling pinter. Guru ini memarah sedikit, anaknya marah, lapor orang tuanya ndak terima, lapor kantor polisi. Wis dianggap melanggar HAM. Bagaimana komitmen dan konsistennya rujukan kita itu untuk hormat kepada guru sesuai dengan anjuran dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Ajaran proses belajar mengajar itu diatur dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Sudah hilang. Jangan kaget, banyak orang sekarang pinter, pandai, tetapi pandai ilmunya tapi tidak pandai beramal. Para bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, biasanya orang-orang yang pembohong dalam tingkatan pergaulan adalah tidak bisa dipegang ucapannya. Kalau janji senantiasa tidak tepat. Nah ini juga muncul satu karakter sifat orang yang munafik, pelin-pelan. Kalau kumpul sama kelompok A, dia mengatakan kelompok A. Kumpul sama kelompok C, dia mengatakan sayalah kelompok C. Ini adalah kelompok-kelompok orang yang kadzab, pembohong. Maka para bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, fahdharuhum. Ini hadis ini memperingatkan, takutlah kepada kumpulan orang-orang pembohong itu. Orang pembohongnya sama dengan kita, pakai kopiah, pakai sarung, pakai surban, penampilannya sama, sholatnya 5 waktu sama. Tetapi yang membedakan adalah komitmen dan tidak komitmennya tadi itu. Hati-hati, fahdharuhum. Ini peringatan dalam hadis itu. Para bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini hadis yang nomor 14. Sedikit sekali hadisnya, nanti kita ulas, kalau ada waktu sisa kita ulas. Kemudian sikap kita bagaimana? Gejala-gejala kebohongan ini, ketidakistiqomahan dan ketidaklurusan di dalam umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW menggapai suatu yang sifatnya positif atau menjalankan perintahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu karena jauh dari ajaran ulama.
Yang dekat dengan ajaran ulama saja sebagian ada yang pembohong, ada yang munafik, apalagi jauh dari ajaran-ajaran para ulama. Tidak bisa dijamin. Zaman sekarang mencari orang yang jujur adalah sulit para bapak. Tinggal kita mau komitmen apa tidak. Komitmen terhadap diri kita sendiri dan keluarga-keluarga kita. Kejujuran adalah sesuatu yang sangat mahal. Nggih, konsisten. Nggih niku wau, jujur niku orang yang istiqomah. Jujur memang tidak ada teman yang banyak, mesti musuhnya banyak. Ya, berbuat baik ada musuhnya, tidak berbuat baik juga ada musuhnya. Tinggal hati kita komitmen untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala apa tidak. Maka hadis ini membacakan inna baina yaday sa'ah kadzabin fahdharuhum. Nanti di zaman akhir akan datang para pembohong-pembohong. Fahdharuhum. Maka takutlah kepada mereka. Berhati-hatilah kepada mereka-mereka yang pembohong itu. Ini nanti bisa menjadi musuh dalam selimut. Para bapak dan ibu yang dimuliakan Allah. Sekarang hadis yang nomor 15. Ista'inu ala injahil hawaij bil kitman fa in kulladzi ni'matin mahsudin. Ista'inu, mintalah tolong kita semuanya. Mintalah tolong kalian semuanya. Ala injahil hawaij, di dalam memperoleh keberhasilan yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Mintalah tolong kepada Allah. Ista'inu bisabri wassalah. Monggo nyuwun napa mawon. Bil kitmani, dengan sembunyi-sembunyi. Fa in kulladzi ni'matin mahsudin. Setiap suatu kenikmatan menimbulkan satu hasud, iri. Rawahut Tabarani. Para bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, ngeten maksudnya para bapak. Jenengan gesang wonten alam donya. Bapak ibu jamaah semuanya hidup di dunia yang fana ini, kan hidupnya ingin bahagia, dunia maupun akhirat. Senantiasa berjuang, usaha semaksimal mungkin, diiringi dengan doa, dengan sesungguh-sungguhnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berhasil, alhamdulillah. Tetapi ada satu ilmu-ilmu syariat yang memerintahkan saat kita memperoleh suatu kenikmatan, hendaklah jangan diobral-obral kenikmatan itu, jangan dipertontonkan kepada orang lain yang semestinya tidak berhak untuk dipertontonkan. Karena apa? Karena nanti akan menimbulkan suatu penyakit yang namanya hasud. Sumbernya hasud ini sangat berbahaya. Ya napa carane? Begitu kula panjenengan sedaya mendapatkan suatu kenikmatan, diem cep 1000 bahasa. Seandainya yang tahu hanya istri dan anak, anaknya tidak usah banyak ngomong, cep. Yang ada kita hanya dalam hati mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua kalinya, banyaklah berbuat amal diiringi sebagai satu perwujudan rasa syukur kehadirat Allah. Pun ngoten mawon. Mboten usah dipamer-pamerno, wah aku lho oleh hadiah pesawat terbang. Wah, ditun-tun pesawat terbang oleh hadiah. Kalau orang yang senang, tidak apa-apa. Loh, kalau orang yang tidak senang, iri para bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, hasud. Maka lebih baik banyak diam. Kemarin hadis-hadis sebelumnya kan sudah disampaikan oleh Kiai Haji Zainul Fadli, bahwasanya kalau kita tidak bisa berbicara dengan baik, uskut, diamlah. Itu lebih baik daripada ramai menimbulkan suatu masalah. Para bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, semua orang siapa yang tidak ingin memperoleh suatu kenikmatan,
Ada kenikmatan itu datangnya memang disengaja, diminta oleh kita semuanya, akhirnya datang. Ada yang datangnya tiba-tiba kenikmatan itu datang. Tidak perlu cerita-cerita, kan ada orang itu, tipe-tipe orang suka banyak bicara, cerita. Saya pernah begini, saya dulu tahun-tahun begini itu begini. Ya kalau yang diajak cerita itu orang yang pantas untuk dicurhati. Loh, kalau yang tidak pandai curhati, orang ini menimbulkan rasa hasut, rasa iri, rasa dendam. Itu yang dimaksud dalam hadis ini. Maka bil kitman, dengan cara nyimpen, ndelikake, ndak usah dibuka-buka kenikmatan itu, hanya khusus untuk diri kita dan keluarga kita. Ada juga kenikmatan tidak cocok untuk istri dan tidak cocok untuk anak-anak kita, hanya untuk diri pribadi. Ada itu. Ini tataran-tataran di dalam ilmu-ilmu tasawuf. Tidak sembarangan sesuatu itu disampaikan. Kalau kita sampaikan akan terjadi ketidakcocokan, akhirnya terjadi berbeda pendapat, timbullah fitnah, hasud dan sebagainya. Maka hadis ini oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW sampaikan, jangan sampai terjadi yang namanya penyakit hasud. Penyakit hasud itu para bapak, jenengan berbuat amal baik ditumpuk amal baiknya. Niku krepes habis. Diibaratkan seperti api memakan kayu bakar. Kayunya itu kados tiang niki nggih, penyangga niki amal baik jenengan kropos, krepes entek. Keranten apa berbuat hasud. Nah itu amalan-amalan hasud seperti rayap, pelan tapi pasti habis dalam waktu yang lama. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu para bapak, supaya tidak menimbulkan penyakit hasud, fitnah, iri, diem saja. Meneng mawon pun gugup, pun terlalu galau. Oleh rezeki duit miliaran bingung. Aduh, wis pengumuman teng mriko ngalor ngidul. Lah wonten sing iri dirampok. Mendel mawon, cep bersahaja. Oleh kenikmatan, perilaku dohirnya tetap saja biasa-biasa mawon. Tapi dalam batinnya banyaklah ta'ajub kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak bersyukur kepada Allah, sikapnya semakin berubah. Dulu sebelum mendapatkan kenikmatan, jamaahnya jarang-jarang. Begitu angsa rezeki suatu kenikmatan, ya Allah, Allah Maha hebat. Dalam batin mawon pun dicitakan, aduh alhamdulillah saya sudah berjuang bertahun-tahun, 10 tahun. Loh kok disampaikan amal mboten saya disampaikan 10 tahun berjuang-juang, akhirnya dapat kenikmatan. Mboten usah ngoten, entek jenengan amale jenengan. Kenek pamrih, kenek hasud, pun kenek sak pitunggale. Apakah amal itu mestinya diterima oleh Allah? Tidak jadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat berbahaya. Para bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kadang-kadang kita tidak sadar kalau kita tahaddud bin nikmah kepada keluarga-keluarga tidak apa-apa. Tapi itu pun harus hati-hati, tahaddud bin nikmah, menyampaikan supaya orang yang mendengarkan dari penyampaian kita tentang kenikmatan itu termotivasi. Tapi juga harus hati-hati, yang kita ajak bicara itu siapa, sefaham dengan kita apa tidak. Kalau orang yang tidak sepaham, ini bisa menimbulkan satu perbedaan pendapat. Makanya dari kesimpulan ini para bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, diam itu adalah emas. Diam itu adalah emas. Kalau ada suatu kenikmatan, diam-diam saja, tidak usah dikasih kabar-kabar burung, kabar ini, kabar itu. Ini loh pengumuman, saya dapat A, dapat B, dapat C, mboten usah. Diam saja. Ini loh masjid dulu sejarahnya. Kalau tidak saya membangun, tidak akan terjadi masjid ini. Mboten usah ngoten. Wis akhirnya orang ada yang tidak suka. Ini orang kok sok begini, sok bicara, sok begini. Diam saja. Allah Maha tahu. Nanti yang ngumumkan bagian publikasi itu Allah. Manusia tugasnya hanya dohir-dohir saja.
Yang gaib aja enggak perlu diumumkan. Nanti Allah yang mengumumkan. Kasarnya kula panjenengan saya bersembunyi di 10 lapis kotak besi. Pintu besinya berlapis 10. Tidak perlu saya umumkan pada orang lain. Jenengan berbuat baik ikhlas karena Allah saja. Kenikmatan alhamdulillah, orang lain tidak ada yang tahu. Hanya kula panjenengan sedaya. Nah, ini kesimpulannya dari kedua hadis. Yang pertama adalah monggo kita berhati-hati menghadapi para kadzab-kadzab, para penipu-penipu. Yang kedua, jagalah, disimpanlah segala kenikmatan itu. Jangan semuanya kenikmatan itu dipertontonkan kepada orang yang lain. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.